Saat itu tahun 1975, itu adalah malam yang hangat di bulan Juni di South Carolina, dan Jason White yang berusia 14 tahun siap untuk membuktikan keberaniannya. Seperti banyak anak laki-laki seusianya, sangat penting baginya bahwa teman-temannya melihatnya sebagai orang yang kuat, tangguh, dan yang terpenting dari semuanya, pemberani. Itu sebabnya dia berkemah sendirian di luar tempat barang rongsokan saat langit menjadi gelap di atasnya. Dia telah mendengar desas-desus tentang hal-hal yang terjadi di dalam tempat barang rongsokan itu, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang tidak wajar. Tapi Jason tidak akan membiarkan cerita-cerita itu membuatnya takut. Dia tahu pasti bahwa tempat barang rongsokan telah ditinggalkan selama berbulan-bulan, jika tidak lebih lama. Tidak ada orang di sana. Dia akan baik-baik saja, atau setidaknya itulah yang terus dia katakan pada dirinya sendiri. Dengan bulan tinggi di langit, Jason masuk ke tempat barang rongsokan, menggunakan sinar senter untuk menerangi jalannya. Di belakang menara mobil yang rusak dan besi tua, dia mendengar suara gerinda dari jauh tapi keras. Apakah itu berasal dari salah satu gudang? Tidak, itu tidak mungkin, pikirnya. Hanya pikirannya yang mempermainkannya. Namun rasa penasaran memaksanya untuk mendekat. Jason mendekati gudang dan melihat pintu besi besar itu masih terbuka. Jantungnya serasa di tenggorokan saat dia mengintip ke dalam gedung dan melihat hal yang mustahil. Itu adalah seorang pria, bukan sebuah mesin dirangkai dari pipa, kabel, dan aluminium. Itu menggunakan gergaji listrik untuk memotong logam di meja kerja. Tapi itu bukan hanya satu robot. Ada gerakan di sekitarnya, menyentak dan bergerak dalam bayang-bayang. Saat sinar senternya menyinari mereka, Jason melihat tubuh bergerak dan hidup dari sekumpulan makhluk logam. Dia berteriak kaget dan menghuni gudang robot, semua berbalik dan menatapnya. Jason tidak pernah merasa lebih takut dalam hidupnya, sampai robot humanoid yang masih membawa gergaji listrik berbalik dan mulai berjalan ke arahnya. Itu melambai-lambaikan tangannya yang bebas dengan liar dalam apa yang dianggap Jason sebagai semacam ancaman. Sembari menjerit, Jason berbalik dan berlari keluar dari tempat barang rongsokan sampai suara dentingan logam menghilang di belakangnya. Jason trauma seumur hidup, dan pada saat itu dia bersumpah untuk tidak pernah kembali ke tempat barang rongsokan lokalnya lagi. Dan ini adalah pilihan yang bijaksana, karena tidak lama setelah itu, kelompok yang sangat berbeda akan mengambil alih tempat barang rongsokan. Dan seperti yang diketahui oleh penggemar channel ini, mereka tidak akan ramah kepada penyusup. Jika kamu pernah melakukan perjalanan panjang melewati bagian pedesaan Amerika Serikat, kemungkinan besar kamu akan melihat beberapa tanda unik dan bisnis yang tampak aneh di sepanjang jalan. Baik itu restoran dengan dinosaurus yang menonjol dari depan, pompa bensin berbentuk seperti UFO, atau mural yang sangat aneh. Bisnis di kota-kota kecil yang berjejer di jalan raya seringkali harus kreatif dalam hal menarik pelanggan. Lokasi seperti ini mengalami masa kejayaannya di tahun 1950-an dan 60-an. Tapi karena biaya bensin meroket di tahun 70-an dan kemajuan teknologi dalam penerbangan membuat penerbangan lebih mudah diakses sebagai bentuk perjalanan. Semakin sedikit orang yang melakukan perjalanan panjang lintas negara secara teratur. Hal ini menyebabkan penurunan ekonomi di banyak kota kecil dan menyebabkan sejumlah besar lokasi di pinggir jalan yang nyentrik dan unik ditinggalkan oleh pemiliknya. Beberapa telah dirobohkan atau direnovasi, tapi yang lain tetap seperti semula, bertahan sebagai tujuan wisata dan berfungsi sebagai pengingat masa lalu. Salah satu tempat yang mungkin kamu temui jika kamu menuju ke East 95 South adalah tempat rongsokan Joe Jamaica Jubilee. Bagian depan toko yang penuh warna didekorasi dengan mural yang menggambarkan laguna tropis yang indah, dengan papan bertuliskan "Satu Cinta" dalam huruf hijau dan kuning yang dilukis dengan tangan. Pada pandangan pertama, ini mungkin tampak seperti keanehan pinggir jalan lainnya, tapi jika kamu mencoba dan memeriksanya, kamu akan dicegah oleh patroli 6 penjaga bersenjata, yaitu agen organisasi SCP tentu saja. Dan tergantung pada seberapa banyak yang kamu lihat, kamu mungkin diberi amnestik sebelum diusir untuk pergi. Karena Joe Jamaica bukan hanya tempat barang rongsokan, ini adalah SCP-100. SCP-100 menjadi perhatian organisasi pada tanggal 9 November 1976 setelah mengikuti serangkaian rumor tentang tempat pembuangan sampah misterius yang ditinggalkan di mana mesin-mesin berjalan sendiri dan sosok logam aneh terlihat berpatroli di sekitarnya. Ketika organisasi tiba di lokasi, mereka memasang papan kayu privat di sekitar pagar tempat barang rongsokan, mengganti jendela etalase dengan kaca satu arah, dan mengalihkan jalan raya melalui kota terdekat untuk menjaga lalu lintas sipil agar tidak terlalu dekat. Tempat rongsokan Joe Jamaica Jubilee itu seluas 5.000 meter persegi di tanah berpagar yang terletak di pedesaan South Carolina. Seperti namanya, ini adalah tempat barang rongsokan, terdiri dari 2 gudang, etalase, bangunan tempat tinggal kecil, dan ruang penyimpanan yang berisi sekitar 1.500 kendaraan dari berbagai merek dan model. Beberapa di antaranya telah dipadatkan menjadi kubus. Ada juga berbagai potongan logam lainnya
lainnya di lokasi. Semuanya bernilai sekitar $5.000. Uang receh untuk organisasi seperti organisasi SCP. Sama seperti banyak kasus lain di mana anomali tidak dapat dipindahkan ke lokasi penahanan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk penelitian, organisasi SCP malah membawa penelitian ke anomali tersebut. Yang lebih besar dari 2 gudang di lokasi sekarang menjadi pusat penelitian de facto untuk semua hal yang melibatkan SCP-100 serta tempat tinggal sementara untuk staf di situ. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada yang aneh tentang lokasi itu sendiri. Tapi di dalam area tempat barang rongsokan ada berbagai entitas anomali tingkat Euclid. Properti itu pada satu titik dimiliki oleh seorang pria bernama Joseph Duval, mungkin Joe Jamaica tituler. Namun keberadaan Mr. Duval tidak diketahui. Penelitian terhadap catatan lokal menunjukkan bahwa tagihan listrik ke alamat pribadi Mr. Duval telah berhenti sekitar 3 bulan sebelum tempat barang rongsokan ditemukan. Pada penyisiran pertama di lokasi, organisasi tidak menemukan bukti adanya habitat manusia, kecuali satu catatan yang ditempel di pintu etalase bertuliskan "Pergi makan siang, silakan temui asisten JJ". Anomali pertama yang dikatalogkan di lokasi itu adalah SCP-100-1. Robot humanoid yang terbuat dari besi tua, terutama kabel tembaga dan kaleng timah. SCP-100-1 punya tingkat kecerdasan yang terbatas dan meskipun tidak memiliki sarana komunikasi verbal atau tertulis, itu berbicara melalui penggunaan bahasa isyarat yang belum sempurna. Tampaknya tidak tertarik dalam percakapan kecuali jika topiknya berkaitan dengan penjualan besi tua. Informasi yang dapat dipelajari organisasi dari SCP-100-1 itu terbatas. Tapi, faktanya, tampaknya sebagian besar berfungsi dan sangat sedikit yang diketahui sangat jelas. Meskipun itu kurang dalam keterampilan percakapan, itu punya keahlian kerajinan. SCP-100-1 telah terbukti sangat mahir menggunakan las busur, bor, gergaji listrik, dan mesin lainnya ditemukan di sekitar tempat barang rongsokan. Melalui keterampilan pengerjaan logamnya, itu mampu menciptakan lebih banyak makhluk seperti dirinya dari sisa-sisa di sekelilingnya. Ketika diberi kesempatan, SCP-100 biasanya menciptakan robot yang menyerupai salah satu dari 4 spesies hewan, flamingo, buaya, kura-kura, atau iguana. Namun itu juga mampu membuat tiruan logam dari makhluk lain, dari serangga hingga hewan ras peliharaan seperti kucing dan anjing. Sementara organisasi biasanya menghancurkan konstruksi baru yang dibuat oleh SCP-100-1, itu telah diizinkan untuk menyimpan 2 agar tetap tenang dan menjaga hubungan kerja yang baik dengan operator organisasi di lokasi. Kedua makhluk logam ini yang keduanya menyerupai serangga logam besar telah ditetapkan sebagai SCP-100-2A dan SCP-100-2B. Meskipun tampaknya SCP-100-1 telah menamai mereka masing-masing sebagai Raymond dan Beatrice, berdasarkan fakta bahwa nama-nama itu dilas ke bagian belakang makhluk itu. Raymond dan Beatrice berperan sebagai penjaga perimeter serta pendamping SCP-100-1. SCP-100-1 dan hewan peliharaannya secara sifat itu damai, dan faktanya jika mereka keluar batas tempat barang rongsokan, mereka kehilangan semua otonomi, seolah-olah dimatikan sampai mereka dibawa kembali ke dalam batas. Dengan demikian, kelolosan tahanan hampir semuanya datang dari orang luar yang mencoba menyusup ke gedung daripada anomali yang melarikan diri. Fungsi utama SCP-100-1 tampaknya adalah menjalankan tempat barang rongsokan tanpa adanya Duval, Joe Jamaica yang misterius. Itu menghabiskan sebagian besar waktunya menyortir besi tua, membangun konstruksi baru, dan melakukan tugas pemeliharaan di sekitar halaman. Dan robot tampaknya mengikuti jadwal ritual yang sangat ketat. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, SCP-100-1 memasuki area etalase tempat barang rongsokan. Saat pelanggan memasuki toko, SCP-100-1 akan mengambil posisinya di belakang meja depan dan mulai menawar dengan mereka, menggunakan gerakan tangan untuk menyampaikan arti. SCP-100-1 punya kemampuan melakukan aritmatika mental dasar yang diperlukan untuk melacak penjualan meskipun tampaknya tidak dapat membaca. Ketika SCP-100-1 diamati melakukan penjualan kepada pelanggan, organisasi menemukan bahwa robot itu bisa sangat licik dan tidak adil dalam menjalankan bisnisnya, seperti sejenis Mr. Crab metalik. Seringkali terlihat dengan sengaja memilih barang bekas berkualitas rendah atau menggunakan timbangan yang diketahuinya salah untuk menipu pelanggan. Itu juga menjual robot hewan yang diciptakannya. Tahu betul bahwa itu akan berhenti bekerja segera setelah itu dikeluarkan dari tempat barang rongsokan. Dalam kasus di mana pelanggan yang benar kembali untuk meminta pengembalian uang, SCP-100-1 selalu merespon dengan memberi isyarat pada tanda di dinding yang bertuliskan "Tidak ada pengembalian uang, Mon", ditulis dalam aksen fonetik Jamaika. Setelah selesai untuk hari itu pada jam 3 sore, SCP-100-1 menghabiskan 1 jam untuk merawat dan bersosialisasi dengan Raymond dan Beatrice, 2 hewan peliharaannya yang mirip serangga. Ini juga akan berkomunikasi dengan mereka melalui gerakan tangan dan akan melibatkan mereka dalam permainan tangkap
perangkap atau petak umpet di tempat barang rongsokan. Dari jam 4 sore sampai jam 8 malam, SCP-100-1 menghabiskan waktunya untuk mengambil stok dan membersihkan semua peralatan dan mesin di tempat itu. Itu juga mengambil waktu untuk membersihkan interior dan eksterior dari berbagai bangunan di lokasi. Kemudian pada jam 8 malam, tampaknya hari itu akan berakhir dengan beberapa kegiatan santai, termasuk membuat lebih banyak konstruksi, bermain lagi dengan hewan peliharaannya, dan berjalan-jalan di sekeliling lokasi. Waktu luang ini berlangsung hingga tengah malam, ketika SCP-100-1 akan beristirahat ke bagian perumahan tempat para rongsokan. Robot tidak perlu tidur, tapi tampaknya beristirahat, duduk diam di meja dari tengah malam hingga jam 8 pagi, ketika mengajukan jadwal lagi dari awal. Ini adalah semua yang diamati di SCP-100 selama beberapa dekade setelah penemuannya. SCP-100-1 tampaknya puas dengan kehidupannya dan dengan tugas-tugas yang ada dengan menjalankan tempat barang rongsokan. Namun pada 3 Juni 2005, SCP-100-1 melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Seperti yang disebutkan, SCP-100-1 hanya terlihat menggunakan keterampilannya untuk membuat hewan otonom dari besi tua. Tapi pada 3 Juni, itu memilih untuk membuat sesuatu yang lain, humanoid lain. Otomaton itu hanya setinggi 10 cm, tapi SCP-100-1 sangat berhati-hati dalam membuatnya lebih dari ciptaan lainnya. Itu memberi sosok kecil ini fitur wajah yang berbeda dan membuat semuanya dari baja tahan karat berkualitas tinggi. Ketika SCP-100-1 selesai dengan pembuatannya, itu mengelas huruf JJ ke bagian belakang dan membawanya ke etalase. Selama shift jam 8 pagi sampai jam 3 sore hari itu, SCP-100-1 duduk di meja dengan JJ di meja di sebelahnya, dan keduanya tampak melakukan percakapan melalui isyarat dan bahasa tubuh. Seperti kebijakan dengan semua konstruksi SCP-100-1, tidak termasuk Raymond dan Beatrice, JJ disita, yang direspon dengan sangat buruk oleh SCP-100-1. Setelah pemindahan JJ, SCP-100-1 kembali ke bangunan tempat tinggal dan tinggal di sana tetap diam selama 10 hari. Tidak diketahui apa yang sebenarnya terjadi pada Joe Jamaica asli atau apa hubungannya dengan SCP-100-1. Mengingat kesulitan dalam berkomunikasi dengan SCP-100-1, mungkin saja kita tidak akan pernah tahu pasti. Tapi dari sedikit yang bisa kita petik dari teka-teki makan siang di luar, silakan temui asisten JJ. Catatan yang dia tinggalkan sangat mungkin bahwa sebelum dia pergi, Joe Jamaica mungkin telah menciptakan asisten terbaik yang mungkin diharapkan oleh pemilik tempat barang rongsokan. Sekarang tonton SCP-5049 Salesman Kulit, Depo Diskon Homunculus Setan, dan juga SCP-3008 Terjebak di IKEA untuk mengetahui lebih banyak lagi perusahaan supranatural dari SCP terungkap.